Oke guys, kembali lagi sama channel ini. Ya udah lama banget kita udah nggak upload video ya. Terakhir tuh kapan ya? Beberapa tahun yang lalu ya. Ya maaf sekali soalnya ya gitulah. Terakhir tuh saya upload tuh kira-kira pas SMP ya. Pas kelas 9 mungkin. Nah, di sini saya balik lagi bikin konten. Sebenarnya sih ini tuh tutorial tuh cuma bukannya saya so jago atau gimana ya, cuma kayak buat eval saya doang, mengevaluasi diri saya. Ya buat diri saya aja sih, kalau kalian mau ngikutin juga nggak apa-apa. Jadi ini kayak tutorial bermain gitar. Yang saya pakai di sini adalah gitar listrik. Kalian bisa pakai gitar apa aja ya, pakai gitar akustik, pakai gitar, ya yang penting gitar lah. 6 senar, ya 6 senar, dan mereknya Legacy. Yang bisa kelihatan ya, bener nggak sih? Ya pokoknya kita Legacy. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pemanasan dulu nih. Sebelum kita main tuh kita harus pemanasan dulu. Nah, pemanasannya tuh biasanya tuh buat kalau saya nih ya, kayak pemanasannya cuma gini doang nih, sekitar 5 atau 2 menitan, cuma diginiin dua tangan sampai tangannya panas gitu. Terus yang tangan kirinya kayak gini kayak gini. Gitu lah, gini nih, itu biar lentur tangannya juga bikin panas. Jadi kita mainnya tuh nggak tegang banget, mainnya santai gitu aja. Nah, setelah melakukan pemanasan itu sekitar 5 atau 2 menitan, kalian bisa megang gitar kalian. Dan sebelum kita mulai juga kita harus kenal dulu nih sama gitar. Nah, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian harus kenalin dulu sama gitar kalian sendiri. Di gitar itu sendiri juga memiliki beberapa komponen ya. Seperti ini namanya neck. Neck itu kayak lehernya gitar, leher. Nah, terus ini juga kepalanya, ini kepala, head. Nah, di sini ada tuning mesin buat kalian stem gitu. Stem itu kayak setting nadanya ya. Jadi ini setting nadanya gitar pada umumnya itu adalah E D A D G B E. Nah, jadi kalau biar apalnya itu ini Eddie 8 itu makan, 8 dynamite bomb ya. Good itu goodbye, ini goodbye nih. G sama B itu goodbye sama tinggal. Edi itu berarti E. Jadi E nya tuh ada dua ya. Jadi ini ada E yang tebal di atas nih, sama E yang tipis. Nah, jadi itu gini ya, apalnya Eddie at dynamite goodbye Eddie, goodbye Eddie. Ya gitulah. Ini saya tampilin. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi ke bagian neck atau leher. Nah, jadi di bagian sini nih ada bolongan di gitar listrik. Kalau di gitar listrik tuh biasanya di sini. Nah, kalau di gitar akustik biasanya di sini lah bolongan di dalam tuh. Di dalam tuh ada bolongan gitu. Kalau itu namanya apa ya? Namanya tuh tanam besi ya, kalau orang-orang gitaran ngomong tuh tanam besi, atau enggak truss knock atau enggak gitu. Nah ya, lanjut aja. Selanjutnya di sini ada namanya neck. Oke, neck itu ada fret ya. Di sini tuh ada besinya nih. Besinya itu namanya ini fret, atau enggak apa ya? Biar gampang tuh ngomongnya kolom. Nah, ini fret. Ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5,
fret 6 dan seterusnya. Nah, kalian tuh harus hafal dulu sih, kata saya mah, menurut saya itu harus hafal dulu fret-fretannya. Misalnya ini fret berapa, ini fret 3, fret 5, terus fret 7, terus 9 dan seterusnya, itu harus hafal aja. Hafal ini fret berapa, ini fret berapa, itu harus hafal juga. Nah, itu penting banget sih hafal fret-fretan ini. Dan terus juga oke, kita bahas lagi yang di senar-senar ini. Oke, tadi tuh kan. Oh ya, sebelum kalian main tuh juga kalian harus stem juga ya, biar nadanya tuh sama. Nah, gitulah. Nah, jadi di fret di senar yang ini kalian tuh bacanya gini ya. Ini yang paling atas ini, kalau paling atas ini dihitungnya tuh 6, fret ke 6. 6 5 4 3 2 1. Jadi ngitungnya dari atas, yang paling gede itu di paling atas. Jadi 6-nya di atas, yang paling kecil itu di bawah jadi 1. Nah, itu lumayan penting juga buat dihafalin. Nah, habis itu kalau di bagian gitar listrik yang ini saya nggak perlu jelasin, soalnya saya pengen ini buat apa ya, buat semua gitar-gitar. Ini saya pakai cuma gitar listrik doang. Oke, untuk sekarang kita akan belajar namanya kunci. Nah, ini saya akan tampilin di sini paling. Nah, di sini paling sini ada kayak kunci-kunci itu, gambar-gambar kunci. Nah, ini saya akan ajarin juga cara bagaimana kita baca kunci itu sendiri. Nah, jadi kunci misalnya nih, kita pakai lagu C, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Nah, itu kita mulai dari lagu itu aja. Yang pertama tuh di situ ada C. C itu pakai fret 1 berarti yang ini. Fret 1 pakai yang ini. Senar 2 berarti yang ini. Ini kan 1 nih. Ini 2. Jadi di sini fret 1 senar 2. Terus fret 2 nih. Fret 2 senar 3. Nah, di sini berarti. Terus fret 3 senar 4. Senar 5. Nah, jadi fret 1 senar 2 tuh pakai telunjuk ya. Nah, terus fret 2 senar 4 pakai jari tengah di sini. Dan yang terakhir tuh ada fret 3 senar 5 di sini. Nah, untuk baca chord yang ada di gambar itu, kalian tuh anggap aja gitar kalian tuh ngadepnya kayak gini. Ngadepnya kayak gini. Sama aja sih kayak gini, nih kayak gini. Terus kayak ada titik-titik kan, misalnya kayak C tuh, C-nya tadi titiknya di sini kan, di sini. Terus di sini di senar 4. Terus sama senar 5. Jadi bacanya kayak gini, bacanya. Kayak dimiringin gitu, dimiringin. Oke, lanjut. Nah, untuk menghafal chord itu juga tuh nggak bisa, pasti kalian bakal susah banget. Nah, saya saranin buat gitar, semua gitar itu kalian mainnya tuh gini, jempol ada di belakang gitar atau neck. Ini suaranya nggak apa-apa sih, agak susah. Soalnya ini kan saya fungsinya kayak gitu buat nutupin senar yang di sini. Kalau kalian udah biasa tuh kalian pasti harus naruh jempol kalian di atas ini, biar suaranya nggak ngebas banget. Kalau dilepas kayak gitu suara bassnya. Ini kalau kalian tutup jadi suara jelas banget C. Nah, buat
Kalau saran saya yang buat pemula, kalian kayak gini aja, naruh jempolnya di sini. Ini paling ngaruh banget. Saya belajar gitar tuh sering salah mulu. Biasanya kan suara gini nih. Kalau kalian nih pertama-tama pasti suara gini, kayak nggak bunyi banget, nggak bunyi suaranya. Nah ya kan. Nah itu saran saya, diginiin, ditaruh di jempol saya, jempolnya ditaruh di belakang, jadi suaranya jelas. Dan juga strummingnya ya, strumming itu yang genjrengannya nih, genjrengannya itu enggak dari, kalau C itu dia itu dari senar 5, jadi enggak semuanya yang harus dipetik. Jadi dia dari senar 4, dari senar 5 digenjreng. Ada beberapa chord genjrengannya itu nggak harus full gitu, kayak C itu dari senar 3 atau enggak senar 4. Nah tergantung kalian mainnya sih. Oke lanjut. Tadi kan untuk ngapalin chord juga kalian juga bisa latihan seperti ini. Kayak tadi C kayak gini kan. Nah itu kalian harus gini, kayak dilepas pasang gini. Lakuin terus sampai kalian hafal. Kalau udah lumayan hafal nih, kalian lepas terus langsung ke C, lepas ke C, atau lepas ke A minor, lepas A minor, D minor, lepas D minor. Nah pokoknya gitulah, kalian latihan terus setiap chord itu kayak gini terus, setiap chord, supaya kalian hafal, biar muscle memory-nya tuh terbentuk gitu. Kalau udah, kita lanjut ke lagu yang tadi, A minor. Nah A minor itu dia seperti ini gambarnya nih. Oke, kita aplikasikan. Dia di senar 2, fret 1 pakai telunjuk. Terus senar 4 fret 2, senar 3 fret 2. Jadi gini, 1 2 3. Nah pakai jari tengah sama jari manis, jadi suara kayak gitu. Nah suara kayak gini. Nah kayak tadi kalian mainnya kayak gini, hafalin. Tadi kan C A minor, sekarang ke D minor. Oke, kalau dia D minor itu gambarnya seperti ini. Oke, kita aplikasikan. Kita pakai di fret 1, senar 1, terus senar 2, fret 2, senar 3 pakai jari tengah, terus fret 3, terus juga senar 2. Oke, sekali lagi, kalau kalian bunyinya masih mendem, kayak nggak ada suaranya, usahain tangan yang jempol ini ada di sini ya. Oke, ini D minor. Kayak tadi kalian dilepas pasang supaya kalian hafal. Nah, kalau udah hafal, sekarang kita mempunyai 3 chord, C, A minor, D minor. Sekarang ke G. Nah, kalau di G ini kalian banyak banget variasi yang bisa kalian pakai. Seperti ini. Ini G. Nah, kadang-kadang tuh saya pakai G yang kayak gini. Bentuknya kayak gini. Nggak ada perbedaan. Ada sih perbedaan dikit. Tapi kenapa saya pakai yang gini? Soalnya ini bisa langsung ke C. Jadi fleksibel lah.
Ya pokoknya gitulah. Terserah kalian mau pakai apa. Jadi ini gambar G, kita pakai yang G pada orang-orang pada umumnya nih. Jadi G-nya kayak seperti ini. Oke, kita aplikasikan di senar 3 fret 6. Terus juga selanjutnya di senar 4 fret 2 seperti ini. Terus senar 2 di fret 3. Terus terakhir di fret 3 senar fret 3 senar 1. Ini digenjreng semua kalau bisa. Nah, terus kalian apal-apalin seperti ini. Lepas set supaya kalian apa? Lakukan setiap chord juga. Nah, ketika kalian sudah tadi chord yang tadi tuh, kalian bisa main seperti ini. E minor ke G, ke C lagi, A minor, E minor ke G, ke C lagi. Nah, untuk strumnya itu kalian bebas aja sih, sesuaiin aja sama lagunya. Jadi seperti ini C. Tadi down up, down up, down up. Na 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 na. Nah, jadi kayak genjrengan itu tuh sesuaiin aja sih sama irama musiknya. Kalian bisa ya sesuaiin aja sama irama musiknya. Dan itu lagu pertama ya yang kalian bisa coba. Buat belajar lagu-lagu lainnya itu kalian tuh harus hafal juga chord-chord ya, semua itu harus kalian hafalin sama chord. Sekarang kita akan bahas cara baca chord. Yang tadi kan baca chord tuh kan ada yang kayak gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini kan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kayak gini? Nah, ketika ini chord yang paling susah ya buat pemula, ini saya cuma ajarin supaya kalian bisa bacanya aja. Itu namanya kunci F yang tadi ya, kunci F. Kalau kunci F itu itu emang susah banget. Pertama tuh bentuknya kayak gini. Nah, jadi buat kunci F ini, kalau kalian ada kayak misalnya kalian lagi belajar chord dan ada gambar yang seperti itu, yang tadi ya kayak ada garisnya itu. Nah, kalau ada garisnya itu kalian harus ditekan semua. Ditekan semua, yang maksudnya yang ini ya. Ini tekan semua ini. Nah, supaya gampang kalian nekannya itu di besinya. Nah, terus lanjut aja sama seperti gambar yang tadi ini. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ini kalian harus F itu harus hafal, harus apa ya? Harus kalian latih terus ya. Ini emang agak susah sebenarnya, agak susah banget. Saya butuh waktu berapa ya? 1 tahun atau berapa bulan gitu buat apa ini bisa kunci nih. Oke. Terus ketika ada chord yang seperti ini. Nah, ini kan ada angkanya nih. Kalau ada angkanya nih, itu maksudnya itu fretnya ya, fret yang ini. Misalkan C crash minor. C crash minor itu di sini kan dia di gambar itu kan ada tulisan ke fret 4 ya, fret 4. Nah, makanya di situ tuh kita harus naruh yang depannya dulu. Depannya itu berarti di sini dia itu di fret 4-nya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, terus ada apa lagi ya?
Mungkin kalau buat chord itu mungkin cuma segitu aja sih. Kalian harus apalin aja sih semua chord gitu. Biar gampangnya itu kalian baca tuh namanya family chord. Nah, itu kalian apalin aja chord-chord yang di situ seperti C, D, E minor, F, G. Nah, sampai seterusnya. Oke, kalau juga kalian kalau ada mau request apapun itu, kayak minta bantuan atau gimana, atau bikin konten apa lagi, kalian bisa komen dan like. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Udah lama banget kita nggak ngomong gitu ya. Mungkin ya segitu dari saya, right? Dan see you. Arigato gozaimasu.